Biasanya petani-petani yang awal ini akan biasanya dia akan panik, dan dari paniknya ini dia akan berusaha untuk memasukkan semua jenis obat-obatan. Padahal pada dasarnya penyebabnya adalah kekurangan kalsium, tapi karena tidak tahu ataupun panik, masukkanlah fungisida, masukkannya lah insektisida, entah apa-apa dimasukkannya, malah nanti menyebabkan tanamannya rusak. Hati-hati. Bagaimana cara mengobati ataupun mengendalikannya? Di sini Anwar akan awali dengan cara untuk pencegahan. Cara pencegahan ini adalah karena mencegah lebih baik dari mengobati. Yang ketiga, itu sebelum kita menanam tanaman cabai, usahakan kita harus merendam terlebih dahulu benih ataupun biji tanaman cabai tadi di dalam fungisida. Biasanya ini Anwar menggunakan bagaimana cara pengobatan ketika tanaman cabai kita telah terkena busuk, khususnya busuk antraknosa? Itulah cara untuk pengobatan. Lantas tadi ya Anwar disebutkan untuk cara mengobati tanaman yang sudah terkena lalat buah. Lalat buah sebenarnya adalah mudah teman-teman kalian. Dan untuk update tanaman cabainya mungkin Anwar nggak bisa secara penuh ya kita update tanaman cabai sekarang ini karena Anwar masih fokus kuliah. Jadi mohon maaf sekaligus. Jadi ini Anwar membagi ilmu, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di Anwar Jihad. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, Anwar akan membahas sebuah ilmu yang sederhana, namun insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman yang memang ingin belajar atau mungkin terdapat kendala dalam pembudidayaan cabai. Dan di sini langsung Anwar kasih tahu bahwasanya di sini Anwar akan bahas tentang materi busuk buah pada tanaman cabai. Sebenarnya teman-teman, apakah yang menyebabkan tanaman cabai kita ataupun buah cabai kita bisa busuk, dan mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini bisa diobati? Bagaimana cara pencegahannya? Dan bagaimana cara kita bisa sukses tanpa mengalami kendala dalam pembudidayaan cabai, khususnya terhindar dari penyakit busuk buah ini? Untuk itu teman-teman semua, teman-teman yang baru gabung ke channel ini dapat terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan juga tombol like, karena dengan ini insya Allah akan membuat channel ini akan lebih menebar manfaat untuk merambah ke bidang-bidang yang lebih bermanfaat dan akan nantinya berfokus untuk permasalahan orang banyak. Baik teman-teman, tunggu 1, 2, 3. Untuk itu langsung saja simak video berikut ini. Oke teman-teman sekalian, di sini Anwar langsung masuk ke dalam materi ya, bahwasanya seringkali kita sebagai petani cabai khususnya itu mengalami problematika berupa penyakit tanaman cabai, yaitu berupa busuk buah. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian harus pahami apakah penyebab busuk buah kita, karena ada beberapa penyebab yang akhirnya menyebabkan tanaman cabai kita itu buahnya bisa busuk. Nah, jadi apabila kita telah paham penyebabnya, baru kita nanti akan masuk ke ranah pengobatan gitu teman-teman. Ataupun nantinya kita akan bagian juga bagaimana agar cabai kita dari awal hingga sampai selesai bisa terhindar dari busuk buah ini, apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya busuk buah pada tanaman cabai ini secara umum itu disebabkan oleh dua hal, dan ini juga memiliki ciri-ciri dari keadaan yang berbeda juga. Yang pertama adalah disebabkan oleh jamur ataupun cendawan. Nah, jamur ataupun cendawan yang menyebabkan tanaman cabai kita menjadi busuk ini itu sering disebut dengan penyakit patek ataupun busuk antraknosa. Nah, yang kedua itu adalah busuk buah cabai yang disebabkan oleh lalat buah. Dan sebenarnya teman-teman ada satu lagi yang sebenarnya ini bukan busuk buah, namun bagi petani yang pemula ini dianggap sebagai masalah dalam buah cabai yang disebut dengan busuk juga. Dan di sini sebenarnya adalah disebabkan oleh kekurangan kalsium. Jadi bagi petani awam itu busuk buah disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, disebabkan oleh lalat buah, disebabkan oleh cendawan atau jamur yang disebut dengan patek, disebabkan oleh kekurangan kalsium. Di sini teman-teman, Anwar akan bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah disebabkan oleh lalat buah. Sebenarnya lalat buah ini itu bisa datang ya memang alami, datang ke lahan kita, yaitu lahan pembudidayaan kita. Karena tanaman cabai kita yang akan berbuah itu akan terlebih dahulu mengeluarkan bunga, dan bunga ini nanti akan mengundang untuk alat buah ini untuk datang untuk mengisap nektar ataupun sari-sari dari bunga tadi untuk keperluan dia dalam hidupnya, ataupun dia akan nanti menghasilkan madu dari hal itu. Nah, itu teman-teman, ada lalat buah yang dia ini biasanya yang laki-laki ya, akan menyuntikkan jarum ke buah kita. Dan ini mengapa ini bisa terjadi? Yang jelas
kita harus pahami. Yang pertama itu karena kita tidak pas dalam penggunaan insektisida yang cocok untuk lalat buah, gitu teman-teman. Ini yang paling pertama. Dan yang kedua, ini disebabkan oleh kita kelebihan unsur N. Makanya ketika tanaman cabai kelebihan unsur N ataupun nitrogen, maka tanaman cabai kita itu akan lebih rentan atau bahasanya lunak gitu. Jadi akan mudah terserang oleh berbagai serangga, itu dia akan mampu menyerang karena unsur kalium dan fosfor itu kurang, sehingga tadinya tanaman kita itu memang subur namanya. Namun karena subur, dinding dari ataupun bahasa enaknya kulit cabai kita, kulit buah cabai kita itu lunak, jadi mudah untuk terserang. Makanya ketika tanaman cabai kita itu cukup unsur fosfor dan kalium, biji tadi akan cepat terisi, biji-biji tanaman cabai akan cepat terisi. Akhirnya kulit tadi juga akan tebal. Ketika dia tebal, akan menghindari resiko dari serangan lalat buah. Apakah ciri-ciri serangan lalat buah? Yang jelas tanaman tadi ataupun buah tanaman cabai tadi yang busuk karena lalat buah ini, dia akan lebih condong berwarna kuning. Namun apabila kita amati, kuningnya tadi terdapat bintik, maka itu disebabkan oleh lalat buah. Ini harus teman-teman lebih jeli juga apabila menemukan masalah-masalah seperti ini. Ini soal lalat buah. Lantas bagaimana pengendalian dan pencegahan? Kita akan bahas setelah ini. Untuk teman-teman tetap pantengin channel ini, kita akan bahas secara tuntas. Nah, yang kedua penyebab dari buah cabai kita itu busuk, ya, seperti yang ketahui tadi, itu adalah bagi petani awam yang belum mengetahui. Padahal ini bukan busuk buah cabai, tapi adalah kekurangan kalsium. Ini adalah penyebabnya. Kalsium itu adalah suatu unsur yang diperlukan itu untuk mempererat dan memperkuat serta pembentukan dari buah itu sendiri. Jadi apabila tanaman cabai kita kekurangan kalsium, maka proses pembentukan dinding-dinding sel dan juga proses penguatan dari unsur hara satu dan unsur yang lain itu menjadi berkurang, sehingga ini menyebabkan itu biasanya buah itu akan kuning, dan kuningnya ini juga hampir sama gejalanya dengan lalat buah, namun dia di ujung, di pangkal ataupun di ujung buah cabai kita tadi itu berwarna kuning. Kuning dia sedikit, biasanya separuh saja. Itu hal ini sebenarnya adalah hal yang lumrah terhadap kita yang mungkin tanaman cabai kita sehat ataupun tanaman cabai kita subur, karena ini memang biasanya itu ya tetap kita bisa panen. Namun ada beberapa yang terkena itu cara pengendaliannya ya cukup mudah. Kita cukup menambahkan misalnya suplemen yang mengandung kalsium. Misalnya ada Superkal, ada namanya Kal Plus, ada namanya juga kalau teman-teman tahu kalsium super. Itu biasanya kita tambahkan dengan cara penyepraian ataupun juga dengan pengecoran. Nah, teman-teman sekalian, penyebab dari kekurangan kalsium ini sebenarnya adalah dikarenakan tanaman cabai kita itu juga karena berlebihan unsur nitrogen. Ini harus benar-benar kita perhatikan juga. Jadi dalam masa-masa dia membutuhkan buah, itu unsur nitrogen harus benar-benar sudah sedikit kita kurangkan. Karena nanti akan berdampak pada saat buah dan pada saat pemanenan. Jadi buahnya akan terganggu, dan biasanya petani-petani yang awal ini akan biasanya dia akan panik. Dan dari paniknya ini, dia akan berusaha untuk memasukkan semua jenis obat-obatan. Padahal pada dasarnya penyebabnya adalah kekurangan kalsium. Tapi karena tidak tahu ataupun panik, masukkanlah fungisida, masukkannya lah insektisida, tahap apa dimasukkannya. Malah nanti menyebabkan tanamannya rusak. Jadi harus benar-benar diperhatikan dalam mengatasi penyakit yang terutama itu disebabkan oleh kalsium dan lalat buah. Ini menyebabkan tanaman cabai kita menjadi buahnya busuk. Yang ketiga adalah busuk buah yang disebabkan oleh jamur ataupun cendawan. Nah, jamur dan cendawan ini merupakan momok sebenarnya yang selama ini kita alami, khususnya petani-petani di Indonesia, apabila memang belum mengetahui cara bagaimana sih untuk terhindar dari serangan ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang penyebabnya, jelasnya bagaimana jamur cendawan yang Anwar tahu ya, namanya adalah Coletrichum sp dan Gulesticum sp. Jadi ada dua jenis yang menyebabkan tanaman ataupun buah cabai kita itu diserang cendawan ini, itu akhirnya bisa busuk. Dan mengapa cendawan bisa menyerang tanaman cabai kita? Yang jelas, yang pertama adalah karena kelembapan udara yang sangat tinggi ataupun musim dari cuaca di daerah kita menanam itu ekstrim. Ini menyebabkan cendawan itu lebih rentan. Yang kedua, jelas itu adalah tidak pas dalam penggunaan fungisida ataupun bahkan nggak pernah menggunakan fungisida. Jadi ini sangat berdampak buruk bagi tanaman cabai kita. Dan yang ketiga, itu adalah karena penggunaan dari jenis bibit itu yang tidak tahan terhadap serangan jamur. Karena benih itu sendiri ada dibekali dengan gen. Gen ini adalah suatu yang mewarisi sifat daripada induknya. Jadi apabila kita ambil dari indukan ataupun dari bakal bibit buah cabai tadi yang memang sudah rentan ataupun nggak tahan, itu kita tanam, maka akan menyebabkan ya kasusnya seperti ini teman-teman.
Itu adalah yang menyebabkannya. Manakah ciri-ciri tanaman cabai yang terkena cendawan ataupun jamur? Biasanya ini kalau dia ini karena masanya adalah masa pembuahan dan karena cuacanya ekstrim, akhirnya dia menyerang bagian buah. Dan menyerang buah ini ciri-cirinya adalah biasanya terlihat bintik dulu, bintik kecil. Dan kalau misalnya nih pada buah yang sudah tua, ini akan bintik bisa langsung bulat ya, bulat hitam dan dia cepat menyebarnya teman. Kalau enggak segera kita obati. Dan kalau dia di tanaman cabai yang muda itu bisa juga menyerang. Itu apabila memang udah parah, memang kita salah lah penggunaan fungisidanya. Menyerang tapi itu bisa satu tanaman, itu bisa keliling itu kena busuk ini semua. Nah, jadi hati-hati. Bagaimana cara mengobati ataupun mengendalikannya? Di sini Anwar akan awali dengan cara untuk pencegahan. Cara pencegahan ini adalah karena mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi cara pencegahannya, yang pertama yang jelas adalah menggunakan bibit ataupun jenis dari tanaman cabai kita itu yang unggul. Langsung ya. Yang kedua, ini adalah penggunaan mulsa hitam perak ataupun ya mulsa enaknya lah. Jangan tanam langsung di tanah gitu aja. Karena apabila musimnya musim hujan lebat, ekstrim cuacanya, maka akhirnya kelembapan akan tinggi sehingga akan menyerang akan lebih mudah cendawan atau jamur tuh berkembang biak dengan cepat. Apabila kita menanam mulsa, jadi di dalam tanah itu dia lebih hangat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu sebelum kita menanam tanaman cabai, usahakan kita harus merendam terlebih dahulu benih ataupun biji tanaman cabai tadi di dalam fungisida. Biasanya nih Anwar menggunakan fungisida yang sistemik dan juga kontak. Biasanya menggunakan binomil, yaitu bahan aktifnya, dan juga dicampurkan dengan bahan aktif mankojet. Itu kita dosisnya berapa? Dosisnya adalah separuh dari takaran karena dia kan 1:1. Jadi kalau kita sesuaikan dengan label jadi 2. Jadi makanya separuh sesuaikan dengan label. Dan cara selanjutnya untuk mencegah adalah dengan jangan terlalu kuat dalam yang selanjutnya adalah jangan salah dalam berlebihan unsur nitrogen. Ini akan sebenarnya nitrogen itu memang untuk pertumbuhan ya supaya dia subur. Namun kan kita kebanyakan itu akan semakin menyebabkan tanaman cabai kita lebih rentan terhadap penyakit. Makanya harus diseimbangkan. Dan yang terakhir sebenarnya dalam untuk mengatasi pencegahan untuk tanaman cabai kita terkena busuk buah karena jamur ini, yaitu adalah dengan melakukan sirkulasi atau proses di mana dalam budidaya ini kita harus menyediakan bagaimana tanaman cabai kita tadi udaranya itu bisa lancar. Biasanya ini strateginya dengan menggunakan sistem tanam yang zigzag. Zigzag artinya satu di sini sebelah, misalnya ketika dia kanan kiri dia nggak sejajar, namun dia zigzag gitu teman. Zigzag satu lagi gitu ya. Jadi setelah itu ataupun bisa dengan cara periwilan. Jadi periwilan ini fungsinya yaitu sirkulasi udara lancar sehingga jamur tadi enggan. Nah, bagaimana cara pengobatan ketika tanaman cabai kita telah terkena busuk, khususnya busuk antraknosa? Yaitu dengan jelasnya ketika dia sudah terkena adalah mengobati. Dan mengobati artinya kita membunuh dari jamur tadi. Apa yang Anda gunakan? Biasanya ini ya Anda nggak tahu ya apakah berdasarkan bahan aktif adalah pengaruhnya. Namun di sini Anu langsung kepada merek supaya teman-teman bisa paham. Apabila di daerah teman nggak ada merek ini, teman-teman bisa mencari bahan aktifnya. Jadi di sini Anu gunakan fungisida itu kontak yang bernama BioM. Ini dia gambarnya. BioM dan dia bahan aktifnya adalah mankojet. Nah ini Anu nggak tahu ya. Jadi ketika Anu gunakan ini, dia itu alhamdulillah itu ketika telah kena. Memang kalau yang sudah busuk kita nggak bisa untuk menyembuhkannya. Maksudnya nggak bisa untuk membuat dia bagus lagi, terpaksa harus kita buang. Jadi ya caranya dengan membuang dulu ya buah cabai yang terkena tadi, baru kita semprot. Dan ini biasanya dicampurkan dengan sistemik. Sistemik tadi bahan aktifnya adalah binomil. Jadi itulah cara untuk pengobatan. Lantas tadi ya Nur ada disebutkan untuk cara mengobati tanaman yang sudah terkena lalat buah. Lalat buah sebenarnya adalah mudah teman-teman. Asalkan kita lancar dalam penggunaan insektisida yang bau. Contohnya bahan aktif profenofos, dimetoat, itu insya Allah akan terbebas dari lalat buah. Ataupun bisa dengan penggunaan kapur barus, itu digunakan taruh ketika sudah masa-masa berbuah ini misalnya. Kita taruh kapur barus tuh jarak 2 meter satu. Jadi dia baunya kapur barus tadi akan mengusir dari lalat buah. Namun hati-hati ketika kebanyakan, nantinya serangga-serangga lain akan membantu penyerbukan ini akan semakin berkurang. Ya walaupun ketika nggak ada penyerbukan dari serangga, bisa penyerbukan menggunakan angin. Tapi kan kita nggak bisa memastikan apakah angin ini maksimal di daerah kita atau tidak. Jadi dari penjelasan Nur ini apabila ada yang belum jelas ataupun masih kurang perasaan teman-teman, ada yang masih ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar apabila memang teman-teman ingin belajar gitu ya. Dan kalau memang ada yang mau apa bisa langsung chat atau kontak Anwar di nomor WA Anwar. Baik teman-teman, mungkin sekian yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan untuk update tanaman cabainya mungkin Anwar nggak bisa secara penuh ya kita update tanaman cabai sekalian ini karena Anwar masih fokus kuliah.
Jadi mohon maaf sekaligus. Jadi ini Anu membawa ilmu, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.